Salam dan bahagia. Saya Rusmala Nainggolan, Kepala Sekolah SMA Negeri 109 Jakarta, akan mendampingi Pak Denny mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi proses mata pelajaran pendidikan kewirausahaan kelas 11. Materi kali ini yang diajarkan adalah media pemasaran hasil produksi. Hari ini akan membacakan nama kelompok dan nama anggotanya ya. Kelompok 1, Ade Fauzi, Chelsea Hester, Hana Zakia Putri, terus Jihandia Zahra, Muhammad Hamka, dan Nabila Rizka Yulita. Terus kelompok 2-nya, tiap kelompok menurut temanya masing-masing ya. Oke. Kelompok 1 dan 2, tema yang akan didiskusikan adalah langkah-langkah dalam membuat video promosi. Kelompok 3 dan 4, kalian mendiskusikan unsur-unsur pembuatan media promosi. Terus kelompok 5 dan 6, kelompok dibahas adalah pengertian dan jenis-jenis media promosi. Gimana menurut pendapat kelompok kalian jika barang yang diproduksi itu tidak pernah dipromosikan? Gimana? Kelompok ini diminta untuk membahas tentang apa sih? Tentang pengertian dan unsur-unsur media promosi nggak sih? Iya. Betul sekali ya Viva. Anak, sebelum kalian melanjutkan diskusi gitu ya, Pak Denny akan memberikan pertanyaan pemandu. Oke. Di mana kalian pernah melihat media promosi? Kalian sudah pernah melihat media promosi di mana? Ya, mana ya Pak? Ya kalau saya sih sering melihatnya di TV. Kalau lu di mana? TV juga nggak, bawa di apa? Di handphone. Yang lain pernah melihat media promosi di mana? Di poster di mana? Di jalan atau di tiang listrik? Oke, nggak apa. Ada lagi yang pernah lihat media promosi di mana? Jahra? Di billboard, gitu ya. Kalau sedang pergi kemana terus di pinggir jalan banyak billboard ya. Oke, yang lain udah nggak ada lagi. Oke, ya bagus anak-anak, berarti kalian sudah paham tentang media promosi ya. Ya, sebelum dilanjut tadi kelompok ini membahas tentang apa? Ada yang ingat ya? Ya, pengertian dan unsur-unsur media promosi. Oke, betul ya. Oke. Sebelum kalian lanjut diskusi, Pak ini mau tanya dulu nih sama kelompok kalian. Ya Pak. Karena menurut kalian gimana sih ketika produk itu tidak pernah dipromosikan? Ada yang mau jawab? Ada yang Saya boleh Pak. ya, Kalau menurut saya ada produk yang tidak dipromosikan pada sudah diproduksi, ada kemungkinan itu ada kesalahan pada saat diproduksi. Dengan hal tersebut, jadi tidak dipromosikan ke publik. Saya kalau suatu produk itu nggak dipromosiin, produk itu tuh nggak bakal dikenal sama masyarakat. Terus juga produk itu tuh bisa jadi nanti penjualannya rendah juga Pak. Jadi karena dari kenapa kamu nggak jawab tadi? Saya masih kurang paham Pak sama yang mungkin Bapak jelaskan tadi. Yang mana yang kurang kamu pahami yang mana? Ini Pak, saya juga nggak paham, tolong jelasin dong Pak. Oke, nanti Pak Denny bantu ya, agar kamu bisa lebih paham lagi. Waktu diskusi telah selesai ya. Kelompok mana yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 1. Ya, hasil dari kelompok 1 yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat video promosi. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. hasil diskusi kami sebagai berikut. Unsur-unsur membuat media promosi yaitu Diskusi hari ini telah selesai. Kelompok berapa yang ingin memberikan kesimpulan materi? Silakan kelompok 3. Silakan dibaca. Jadi hasil kesimpulan diskusi pada hari ini. Media promosi yaitu dari saya, terima kasih. Setelah saya mengobservasi pembelajaran di kelas Bapak tadi, apa pertimbangannya ya Pak menyusun kelompok itu dengan secara acak? Yang pertama, sebelumnya saya melakukan asesmen diagnostik sebelum
anak-anak itu masuk ke topik baru atau materi baru gitu ya. Nah dari situ saya menemukan ada tiga kelompok Bu yang kemampuannya berbeda, dari yang tinggi kemampuan sudah bagus, sampai yang sedang, sampai yang kemampuannya masih rendah. Seperti itu sih Bu. Di kelompok yang kemampuan rendah saya memberikan scaffolding gitu ya. Scaffolding paling tidak saya memberikan materi yang dia belum pahami, membantu sedikit gitu ya, tapi nanti akhirnya mereka juga yang membahas materi tersebut. Guru hanya membantu sedikit aja. Memberikan pertanyaan pemandu nggak? Memberikan juga, saya memberikan pertanyaan pemandu juga untuk kelompok yang kemampuannya masih rendah Bu. Bapak terlihat tadi agak lebih lama di kelompok mana itu ya? Itulah kelompok yang kemampuan rendah. Betul, karena ya kita harus memang di kelompok yang itu Bu. Agak lebih lama di situ. Betul, agak lebih lama memang. Untuk memberikan lebih banyak intervensi. Betul. Oh iya. Sementara kalau kelompok yang kemampuan awalnya tinggi, kemampuannya tinggi, mungkin saya berikan materi-materi yang lebih mungkin lebih meningkat, soal ataupun kasus yang lebih, mungkin materinya lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Tapi semua dikasih kesempatan untuk memberikan pendapat enggak? Semua harus Bu, karena kan kebutuhan belajar itu harus kita kita kasih ya. Jangan enggak. Pak Denny pernah dengar enggak diferensiasi proses? Ya. Nah, diferensiasi. Jadi sebenarnya saya mengamati Pak Denny tadi itu lebih khusus di diferensiasi proses. Saya melihat Pak Denny itu membagi kelompok, mendampingi lebih lama di sini, lebih sedikit di sini, memberikan pertanyaan di sini, di sana tidak. Maksudnya di setiap proses pembelajaran di kelas itu semua murid itu bisa memahami Bu, bisa memahami materi yang kita berikan. Kemampuan awal rendah diharapkan juga bisa memahami materi. Bisa memahami materi. Ngomong ini tujuan pembelajaran sama untuk semua kan? Sama. Cuman caranya. Pak Denny telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di diferensiasi proses, di mana Pak Denny ini telah membagi kelompok berdasarkan hasil kemampuan awal yang telah dilakukan berdasarkan asesmen diagnostik sebelum memulai topik baru. Sehingga Pak Denny mengelompokkan jadi atas kelompok yang kemampuan awal rendah, kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal tinggi. Di kelompok anak yang kemampuan awal rendah diberikan intervensi lebih banyak, waktu yang lebih banyak, dan pertanyaan pemandu. Sementara kelompok yang kemampuan awal tinggi diberikan pengayaan. Itulah pembelajaran diferensiasi proses. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Ke depan kita akan terus lagi berproses mengembangkan bagaimana baiknya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena sebenarnya ada tiga diferensiasi yang bisa dilakukan guru. Benar tidak? Yaitu diferensiasi konten. Kedua, proses. Yang ketiga, produk. Akan mendampingi Pak Denny dan Bapak Ibu guru di SMA 109 supaya terjadi transformasi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia Kepala Sekolah Indonesia.